Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezar Febrianto Putra dengan NIM 2024-23005. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas mata kuliah kewarganegaraan yang dimengabui oleh dosen Bu Roro Mary Cornelia Wulandari SPD MAP. Di sini saya akan membahas bab 2 tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Pernahkah Anda berpikir merefleksi diri tentang Indonesia? Apa, siapa, di mana, sejak kapan, mengapa, dan bagaimana kondisi Indonesia sekarang? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada pertanyaan penting, yakni tentang apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dibanding negara lain. Semua itu yang ditanyakan ini berkaitan dengan konsep identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas nasional berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Identitas nasional merujuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula seperti kelompok. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yaitu ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Demikian adalah pengertian identitas nasional secara etimologis. Yang kedua adalah menanyakan alasan mengapa diperlukannya identitas nasional, yaitu karena Pancasila telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri-ciri bangsa yang beradab unggul dan terpuji. Bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Itu tidak masuk ke identitas nasional. Yang ketiga adalah menggali sumber historis, sosiologi, politik tentang identitas nasional Indonesia. Yang pertama dari historis, yaitu bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa. Lebih dari 700 suku bangsa telah dipersepakatan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh negara asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Yang kedua, dengan secara sosiologis, identitas nasional telah membentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui penjajahan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga formal atau non formal. Bisa juga dengan antar bahasa, antar golongan yang terus menerus dan akhirnya menyatu
berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Yang ketiga dengan politis. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi yaitu bendera sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional. Didasari pada bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi, bangsa Indonesia bagaikan berada di dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan untuk bersama. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu adalah kita mempunyai Pancasila. Dan materi selanjutnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Negara dapat diibaratkan sebagai seseorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal, agar individu manusia dapat mengenal atau dikenali oleh individu manusia lainnya. Manusia perlu memiliki ciri atau kata lainnya adalah identitas. Apa saja identitas individu manusia itu? Yaitu identitas individu manusia dapat dikenali dari aspek fisik dan aspek mentalnya atau aspek psikis. Aspek fisik dapat berupa seperti jenis kelamin, bentuk fisik, nama, asal etnis, asal daerah, dan sebagainya. Jika aspek psikis dapat berupa watak baik seperti jujur, rajin, toleransi, dermawan, dan lain sebagainya, atau watak tidak baik seperti pendendam, sadis, malas, suka berbohong, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan mengaitkan identitas dari identitas diri individu dengan konteks negara atau bangsa. Pada dasarnya itu jawabannya itu hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrah. Yang kedua adalah identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-negara bangsa tersebut. Tidak mungkin kan negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan dari negara atau bangsa lain. Demikian pula seperti Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara Indonesia. Materi yang terakhir adalah rambungan tentang identitas nasional. Jadi, identitas nasional penting dalam membangun rasa bangga, persatuan, dan kesatuan di antara warga negara. Ini juga berfungsi sebagai landasan untuk memperkuat kedaulatan dan menjaga keutuhan negara di tengah perbedaan etnis, budaya, atau agama di dalam masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat.
yang kurang tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.